Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Ya, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Agusti Ketukwidana. Beliau adalah akademisi menurut saya di bidang agama Hindu dan juga melakukan banyak kajian-kajian berkaitan dengan keagamaan dan nilai agama. Nah, tepat hari ini kita merayakan Hari Raya Galungan, tentu menarik untuk kita kupas bagaimana merayakan Galungan di masa pandemi COVID dan era kekinian, gitu ya, di mana tentu banyak perubahan-perubahan. Apakah ini juga merubah makna esensi dari perayaan Galungan? Kita korek informasinya dari Bapak Agusti Ketukwidana. Kita sapa dulu langsung kita. Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Arigato, sehat. Astungkara becek-becek. Selamat Hari Raya Galungan. Angge, sami-sami. Jadi kita rayakan setiap 10 hari sekali. Kalau kalendernya Masehi biasanya 7 bulan ya. Iya, 7 bulan. Dalam kalender Bali itu 6 bulan. 6 bulan. Ini dirayakan dan ya seperti biasa kita maknai sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Iya. Nah, tapi dalam konteks kekinian dan masa pandemi COVID pun apa ini memaknai Galungan? Oke. Iya, asik semua. Satu hal dulu yang perlu digarisbawahi dari segi istilah dulu nih. Pertama, kita sering mengatakan bahwa Galungan itu sebagai suatu hari raya. Ini perlu ditekankan. Sejatinya adalah hari suci. Karena setiap ritual Hindu itu mengandung unsur pembersihan dan penyucian. Ketika kita bicara tentang hari raya, kesannya itu kesemarakan, keramaian. Jadi akan menghilangkan esensi atau substansi tentang penyucian diri. Nah, itu pertama. Lebih tepatnya disebut sebagai hari suci, apapun itu ritual Hindu. Ya. Apalagi Galungan. Yang kedua, kita telusuri dulu tentang Galungan itu sendiri. Sejatinya ada 3 jenis Galungan. Nanti baru bisa dikaitkan dengan Galungan apa sekarang di tengah situasi pandemi ini. Oh, ada. Pertama, Galungan biasa sebagaimana rutinitas kita laksanakan. Ya, tanpa embel-embel. Kedua, Galungan Nadi. Galungan Nadi ini tepat ketika Buddha Kliwon Dungulan jatuh pada hari suci Purnama. Galungan Nadi. Iya, Galungan Nadi. Bahkan Galungan pertama kali menurut Lontar Purana Bali Dwipa itu dilaksanakan pada Purnama Kapat tanggal 15 Oktober tahun 882 Masehi atau 804 Saka. Jadi Galungan Nadi itu pertama kali dilaksanakan oleh umat Hindu. Yang ketiga, Galungan Nara Mangsa. Nah, Galungan Nara Mangsa ini sesuai dengan istilahnya. Nara orang, mangsa memangsa orang. Pengaruh Sangyang Kalerau ini sangat kuat. Sehingga menurut Lontar, Sangyang Aji Somandala boleh meniadakan Galungan. Karena ini diidentikan sebagai Galungan raksasa, pemangsa daging. Sehingga dalam ritual Galungan Naromangsa pun tidak dibenarkan menggunakan sarana-sarana berupa daging. Itu akan ibarat seperti api disiram oleh bensin. Nah, situasi Galungan Naromangsa itu mirip dengan situasi pandemi sekarang yang memang sudah memangsa, bahkan sudah jutaan korban jiwa oleh akibat penyebaran virus COVID Corona ini. Sehingga saya dapat menyebut, mungkin ini istilah bikinan saya sebenarnya. Kalau Galungan di tilam, terutama tilam kepitu dan kesanga itu disebut Galungan Naromangsa, di saat pandemi ini, inilah disebut dengan Galungan pandemi. Galungan Naromangsa. Ya. Itu kalau dalam Lontar disebutkan kalau dia jatuh di hari Tilam kepitu dan kesanga. Kalau itu jatuh pada hari itu, iya. Itu sebenarnya nggak boleh dirayakan. Sejatinya menurut Lontar Sangyang Aji Swanambala tidak dilaksanakan. Tapi kalau dalam pengalaman kita yang jatuh pada hari tilam itu belum ada ya, belum pernah terjadi. Oh, sudah pernah terjadi, tetapi tetap dilaksanakan dengan persyaratan seperti disebutkan tadi, tidak menggunakan sesaji berupa tumpeng dan tidak menggunakan sarana berupa daging. Bahkan dianjurkan untuk melaksanakan upacara caru, bentuknya berupa segan cacahan dicampur dengan keladi. Itu bentuk daripada pemadenya atau solusinya. Tadi Haji menyebutkan kalau sekarang sepertinya tepat juga disebut sebagai
Naramangsa gitu ya? Iya, Naromangsa. Sudah terjadi masa pandemi. Iya. Tapi pelaksanaannya gimana? Nah, ini Iya. persoalannya. Jadi kita ketahui bahwa ada Pemio yang sudah lama kita kenal, yang ada galungan buung gitu. Jadi galung apapun keadaan Gumi ini yang disebut dalam lontar rogo sangara Gumi, ganti kali Gumi, suatu keadaan di mana dunia ini mengalami suatu musibah kegelapan ya. Tetap saja meskipun di dalam lontar usada Anda kecacar sudah disuratkan di sana boleh meniadakan saluwining puja wali kramo. Tetapi apakah bisa umat Hindu meniadakan yang namanya Hari Suci Galungan? Bahkan di dalam lontar resi Sesana Caturyoga sudah dijelaskan dalam situasi seperti pandemi ini, keberbahan jagat ini, kita boleh meniadakan pelaksanaan upacara galungan setidaknya 3 kali ngencak. 3 kali boleh tidak melaksanakan. Itu kalau bahasa tidak melaksanakan itu apakah memang total tidak melaksanakan? Secara tekstual ya. Tapi dalam kontekstual seperti disebutkan tadi, di Bali itu tidak mungkin tidak melaksanakan galungan. Dengan istilah tadi yang ada galungan bu, sehingga tetap berjalan. Walaupun Gumi gerit, Gumi sakit, ekonomi sulit, bahkan usaha pilot ya, tetap saja galungan berjalan. Karena apa? Karena ada landasannya. Ya, kita ketahui setiap aktivitas ritual umat Hindu itu memiliki setidaknya 5 landasan. Satu, landasan teologi. Teologi ini membuat umat Hindu itu tanda petik tunduk pada kuasa apapun yang diwahyukan oleh Tuhan. Terus landasan filosofi membuat umat Hindu taat. Ianya itu adalah bagian dari pembayaran pangreno. Dan yang paling kuat pengaruhnya yang membuat apapun ritual itu tidak bisa tidak dijalankan, selalu harus dijalankan adalah mitologi, landasan mitologi. Kuat sehingga tanda petik muncullah unsur rasa takut kalau tidak melaksanakan suatu upacara itu. Belum lagi landasan psikologis. Di sini umat merasa tenang, tentrem, bahagia ketika sudah mampu bisa melaksanakan sebuah upacara. Belum lagi landasan sosiologi, di mana akan tumpah ruahnya ikatan simokrama, umat, semeton, paiketan, yang berbasis komunal kolegial itu. Sehingga bisa dipastikan walaupun suratan-suratan lontar beberapa di antara menyebutkan boleh, mengurangi, bahkan meniadakan mungang galungan, tetapi saya yakin umat Hindu dengan landasan 5 landasan tadi tidak akan menghentikan suatu kegiatan upacara itu. Saya kira itu. Kita menginjak kepada bagaimana melihat fenomena galungan sekarang. Tentu ada perubahan-perubahan dari dulu sampai sekarang ya. Iya. Ada perubahan-perubahan pelaksanaan. Saya tidak tahu apakah kita sekarang ini lebih baik atau lebih kurang memahami esensinya atau lebih banyak dikatakanlah di keramaiannya, di penampilan, misalnya penjong. Iya. Penjongnya kan sekarang dulu kan sederhana sekali sih ya. Sekarang penjongnya wah ada yang kadang-kadang di pandemi juga seperti itu. Nah, apakah ada pergeseran makna sekarang ini umat Hindu di Bali merayakan galungannya? Ya, setiap masa selalu ada perubahan dalam bentuk pergeseran. Bahkan ada yang disebut pengurangan dan juga bahkan penambahan. Semua itu terpulang pada situasi psikologis umat Hindu tadi. Jadi selalu ada usaha untuk bagaimana menunjukkan rasa baktinya dengan tentunya sesuai kemampuan. Sehingga pergeseran itu misalnya penjor yang disebutkan tadi, yang saya bahkan sudah nulis itu judulnya penjor lebay. Jadi syarat dengan muatannya, sehingga tidak jarang penjor itu lunglai terkulai ya, pemaknaannya puyung hai gitu, sengaja podai gitu. Ya, oleh sebab itu marilah kita ketika menginjak fase proses nyanggra galungan ini, kita kembali ke esensi. Esensinya apa? Kita lihat di lontar Sundari Gama. Ya, patitis ikang atnyana samadhi, galang apadang Maria kena biar paraning idap, sarwa biar paraning idap. Jadi sesungguhnya esensi dari galungan itu mengarahkan umat supaya tetap menyatukan diri, konsentrasi, fokus pada yang widi, ya, antara lain dengan melakukan tapo brata yoga samadhi. Kalau bisa,
Persoalannya kan dunia sekarang masuk ke situasi Kali Yuga. Kali Yuga penekanannya materi. Ketika orang secara material, finansial, kapital, banyak punya modal, nah di situ dia unjuk diri sebagai hasrat untuk memanjakan apa yang disebut dengan keinginan dalam tanda petik kamu. Ya, ya tidak mungkin bisa dicegah. Dan itu tidak salah memang, sepanjang pemaknaannya tetap bahwa kemenangan Dharma itu tidak sebatas pada ditandai dengan pemancangan penjor. Itu kan hanya simbolik. Bagaimana kemudian menginternalisasi dalam diri supaya Dharma itu betul-betul menjadi bagian dari darah daging dalam kehidupan sehari. Sehingga konsep saya adalah galungan itu membuat kita galang. Nah, kita gunakan sebagai gelang, pengikat, gelung mahkota, maka hidup kita akan gelang. Gelang itu? Gelang ya, menang, dagang, senang, bahagia. Begitu. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Gelang gitu ya. Galungan yang gelang. Ya, tapi ada perubahan-perubahan tadi yang Haji sebutkan karena ini banyak juga karena keinginan ya dan kemampuan saya. Iya. Tapi secara sastra mungkin tidak dilarang juga. Gitu. Oh, tidak dilarang. Tidak dilarang karena adalah pemaknaannya. Pemaknaannya. Persoalannya apakah sudah umat ini itu memaknai, menginternalisasi makna dari galungan itu akan kembali pada diri sendiri. Karena kembali pada diri ya, kita katakan bahwa Dharma itu menang. Siapa yang berhak mengatakan Dharma menang? Kecuali diri sendiri, hati kita sendiri. Bahwa dalam diri kita Dharma itu sudah gelang. Dharma itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hingga Adharma dengan berbagai manifestasi, sifat, karakter, dan sebagainya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Baik, di ujung akhir, mungkin ada semacam penekanan kembali ya kepada bagaimana umat Hindu di Bali yang menyaksikan acara ini untuk memaknai. Karena kan galungan tidak hanya galungan, tapi juga ada rangkaian kuning. Oh iya. Bagaimana harus atau kedepannya nanti bagaimana kita memaknai merayakan hari suci galungan ini. Iya. Sejatinya rangkaian dari suci galungan yang dimulai dari Tumpak Wariga nanti sampai Pegat Waka kurang lebih 60 hari durasinya. Itu adalah sejatinya adalah sebuah konstruksi keimanan umat Hindu. Bagaimana membangun kekuatan iman dan meningkatkan kualitas bakti. Katakanlah mulai dari tumpak bubuh. Bagaimana Tuhan telah menghadirkan ciptaannya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ketika di Sugian Bali, jagat ini kita sucikan. Sugian Jawa, kita sucikan. Makrokosmosnya. Kemudian besoknya Sugian Bali, membersih, sucikan diri sendiri. Dan kemudian pada hari Minggu kita mulai berhadapan dengan Sangkala 3, Buddha Galungan, Buddha Dungulan, Buddha Mangkurat, dan akhirnya pada Buddha Kliwon Dungulan kita tanda petik menyatakan diri menang. Dharma sudah menang. Persoalannya kembali pada diri sendiri. Karena secara tekstual, konseptual Dharma menang. Tapi dalam internal, apakah Dharma sudah menang? Tanyakan pada diri sendiri. Saya kira tapi kalau sudah nampak, sudah tidak penjel, sudah menang ya. Kita apa lagi. Tapi ya betul, karena agama itu sebenarnya kembali pada diri sendiri sebenarnya. Iya, betul. Apakah kita menang atau tidak, Dharma lawan Dharma kembali kepada diri kita sendiri. Itu makna yang paling penting ya. Yang harus bukan dari seberapa mewah penjol yang iya, kita betul. buat, seberapa banyak daging yang kita makan, kembali. Baik, terima kasih atas waktunya dan pencerahannya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama Galungan di masa pandemi. Saya ketemu istilah ada gelang gitu ya tadi. Gelang. Yang juga perlu kita maknai sendiri masing-masing untuk bagaimana Galungan ini secara spiritual memberikan kita makna atau nilai lebih. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan permasalahan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.